semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Di video kali ini, saya akan sharing informasi berkaitan dengan hal-hal apa saja yang harus kita ketahui dalam tes calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Tapi, seperti biasa, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dulu ya. Kawan, menjadi pegawai negeri sipil atau PNS hingga saat ini masih menjadi hal yang banyak diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Kenapa tidak? Pekerjaan sebagai abdi negara atau yang saat ini dikenal dengan sebutan aparatur sipil negara atau ASN dipandang sebagai pekerjaan yang mudah dan tidak akan pernah di-PHK. Namun, untuk menjadi bagian dari ASN, masyarakat harus banyak melewati tahapan seleksi terlebih dahulu dan bersaing dengan tidak hanya ribuan, tapi jutaan masyarakat lainnya. Nah, untuk kalian yang berminat menjadi bagian dari kami, atau kalian yang ingin mencoba lagi, tidak ada salahnya. Kalian perlu mengetahui hal apa saja yang perlu kalian ketahui dalam seleksi CPNS, agar kalian bisa mempersiapkannya dari sekarang dan lolos semua tahapan seleksi. Beberapa hal yang perlu kalian ketahui, diantaranya pengumuman lowongan dan sistem pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil seleksi, dan pengumuman kelulusan, serta tips agar lolos seleksi CPNS. Namun, video ini akan saya jadikan dua part, agar kalian lebih mudah mengingat dan melihatnya ya. Part pertama berkaitan dengan pengumuman lowongan dan sistem pendaftaran pelaksanaan seleksi. Dan di part yang selanjutnya berkaitan dengan pengolahan hasil seleksi dan pengumuman kelulusan serta tips agar kalian lolos seleksi. Kawan, hal yang perlu diketahui pertama oleh kalian yang akan mendaftar sebagai CPNS berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019 adalah pengumuman lowongan dan sistem pendaftaran. Hal pertama yang wajib kalian ketahui adalah yang pertama, instansi wajib mengumumkan penetapan kebutuhan yang antara lain berisi persyaratan pelamar, jumlah lowongan jabatan, kualifikasi pendidikan, waktu, dan alamat pendaftaran. Yang kedua, persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap calon pelamar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Yang ketiga, calon pelamar merupakan lulusan dari sekolah menengah atas atau sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan atau Kementerian Agama, serta lulusan perguruan tinggi dalam negeri dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri atau BAN-PT dan atau Pusdiknakes atau LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Instansi dapat menetapkan persyaratan tambahan sesuai dengan karakteristik jabatan dan kebutuhan masing-masing jabatan. Yang selanjutnya, calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan. Instansi pusat dalam rangka pendaftaran, penerimaan, dan pengumuman hasil seleksi CPNS di lingkungannya masing-masing dapat mengatur cara pengelompokan formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama, namun unit atau satuan kerja penempatannya berbeda. Apabila instansi pusat akan melakukan pengelompokan formasi jabatan, harus mengirimkan surat pemberitahuan kepada Menteri dan ditembuskan kepada Kepala BKN. Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan yang sudah dikelompokkan oleh instansi harus membuat atau melengkapi surat pernyataan yang antara lain berisi bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja di lingkungan instansi yang bersangkutan. Dan yang terakhir, instansi dan BKN wajib memastikan bahwa rincian formasi yang terdapat dalam portal SSCASN BKN adalah sama dengan rincian formasi yang ditetapkan oleh Menteri. Hal selanjutnya yang perlu kalian ketahui adalah pelaksanaan seleksi. Dalam pelaksanaan seleksi ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, seleksi administrasi. Beberapa tahapan yang harus ditempuh dalam seleksi administrasi adalah verifikasi persyaratan administrasi kelengkapan dokumen pelamar
dilakukan oleh panitia pelaksana seleksi CPNS instansi secara cermat dan teliti. Pelamar dinyatakan dapat mengikuti SKD apabila lulus seleksi administrasi dan diumumkan oleh panitia pelaksana seleksi CPNS instansi. Apabila setelah dilaksanakan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan panitia pelaksana seleksi CPNS instansi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi. Panitia seleksi CPNS instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Panitia pelaksana seleksi CPNS instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar. Apabila sanggahan pelamar diterima, panitia pelaksana seleksi CPNS instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Hal kedua yang harus kalian ketahui dalam pelaksanaan seleksi adalah seleksi kompetensi dasar atau SKD. Materi seleksi kompetensi dasar meliputi 1. Tes wawasan kebangsaan atau TWK untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan mengimplementasikan 1. Nasionalisme dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Yang kedua, integritas dengan tujuan mampu menunjukkan sifat atau keadaan yang menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, kewibawaan sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, bela negara dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Yang selanjutnya, pilar negara dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang selanjutnya, bahasa Indonesia dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang selanjutnya, tes intelijensi umum atau TIU dimaksudkan untuk menilai pertama, kemampuan verbal yang meliputi analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam menalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Silogisme dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan, dan analitis dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Tes intelijensi umum yang kedua, kemampuan numerik yang meliputi berhitung dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana, deret angka dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka-angka, perbandingan kuantitatif dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua kata kuantitatif, dan soal cerita dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Tes intelijensi umum yang selanjutnya, kemampuan figural yang meliputi analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Yang kedua, ketidaksamaan dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Dan yang selanjutnya, serial dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Materi SKD selanjutnya adalah tes karakteristik pribadi atau TKP untuk menilai pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Selanjutnya, jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, dalam arti terdiri atas beragam agama,
suku, budaya, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Dan yang terakhir, profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tuntutan jabatan. Pelaksanaan dan pengumuman hasil SKD. Pelaksanaan SKD menggunakan sistem CAT dengan tahapan sebagai berikut. Instansi berkoordinasi dengan Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Panselnas dalam pelaksanaan SKD. Pelaksanaan SKD di setiap instansi menjadi tanggung jawab panitia pelaksana seleksi CPNS instansi. Hasil SKD seluruh peserta seleksi disampaikan oleh Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Panselnas kepada PPK masing-masing instansi. Instansi dan BKN harus memastikan bahwa hasil SKD yang diumumkan kepada seluruh peserta adalah sama dengan hasil SKD yang ditampilkan pada layar monitor pada saat pelaksanaan seleksi kemampuan dasar. Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Panselnas menyediakan informasi mengenai hasil SKD yang dibutuhkan oleh panitia seleksi instansi. Selanjutnya, pengumuman hasil atau kelulusan SKD ditetapkan dengan keputusan Ketua Panitia Seleksi Instansi dan diumumkan oleh setiap instansi berdasarkan hasil SKD. Selanjutnya, pengumuman hasil SKD ditentukan pesertanya paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan masing-masing formasi jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD. Apabila terdapat peserta yang memperoleh nilai SKD sama pada 3 komponen subtes dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi, maka terhadap peserta dimaksud diikutkan SKB. Yang ketiga adalah seleksi kompetensi bidang. Materi seleksi kompetensi bidang meliputi materi SKB untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional, selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN. Materi SKB untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang bersesuaian atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Yang ketiga, pelaksanaan dan materi SKB di instansi pusat selain dengan CAT dapat pula berupa tes potensi akademik, tes praktek kerja, tes bahasa asing, tes fisik atau kesamaptaan, psikotes, tes kejiwaan, dan atau wawancara sesuai yang dipersyaratkan oleh jabatan dengan paling sedikit 2 jenis atau bentuk tes. Materi SKB selanjutnya, apabila instansi menetapkan terdapat materi SKB yang menggugurkan, harus diinformasikan atau dicantumkan dalam pengumuman pendaftaran di masing-masing instansi. Pelaksanaan seleksi kompetensi bidang. Dalam pelaksanaan seleksi kompetensi bidang ada beberapa hal. Pertama, jumlah peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan atau formasi setiap jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD. Yang kedua, instansi dapat melaksanakan SKB sebelum pelaksanaan SKD dengan sistem CAT setelah mendapat persetujuan dari Menteri. Bagi instansi pusat yang tidak menyelenggarakan SKB dengan sistem CAT dapat menggunakan paling sedikit 2 jenis atau bentuk tes lain setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri. Yang selanjutnya, instansi pusat wajib menetapkan pedoman atau panduan pelaksanaan SKB yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana Instansi dan menyampaikan kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Panselnas 1 minggu sebelum pelaksanaan SKD dimulai. Yang selanjutnya, pelaksanaan SKB di instansi daerah wajib menggunakan CAT. Instansi daerah yang akan melaksanakan SKB tambahan selain CAT wajib menetapkan pedoman atau panduan pelaksanaan SKB dan menyampaikan kepada Menteri dengan tembusan Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Panselnas 1 minggu sebelum pelaksanaan SKD dimulai. Pelaksanaan SKB di setiap instansi menjadi tanggung jawab panitia pelaksana seleksi CPNS instansi. Instansi harus berkoordinasi dengan Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Panselnas dalam hal pelaksanaan dan penyampaian hasil SKB. Instansi harus menyampaikan hasil SKB
kepada Kepala BKN selaku tim pelaksana Panselnas. Panitia Seleksi Nasional dapat membatalkan hasil SKB apabila penyelenggaraan tidak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Dalam hal terjadi pembatalan hasil SKB, instansi diberikan kesempatan untuk melaksanakan SKB ulang setelah mendapatkan persetujuan Menteri. Kawan, pelaksanaan SKB di bawah koordinasi BKN. Dan dalam hal terdapat jabatan yang bersifat sangat teknis atau keahlian khusus seperti Pranata Komputer, instansi daerah dapat melaksanakan SKB dalam bentuk tes praktek kerja. Demikian informasi yang bisa saya bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Teruslah menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian. Dan jangan lupa bekerjalah dengan bahagia, karena bekerja bahagia akan memudahkan penyelesaian tugas kita. Saya Ipung Tia mengucapkan terima kasih karena kalian telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa tonton kembali video part 2 dari bagian ini.